Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membaca dalil-dalil dalam Al-Quran tentang pentingnya imamah atau kepemimpinan pasca wafatnya kenabian, pasca wafatnya para nabi. Kenapa kita harus membaca ayat-ayat tentang hal ini? Karena zaman ini, di bulan ini, terjadi konflik besar antara Iran dan Israel. Diakibatkan karena Israel melakukan penindasan penjajahan kepada bangsa Palestina sejak tahun 1946. Ada mengatakan dari 1948. Yang jelas mereka dijajah sudah 70-an tahun sampai detik ini. Dan tidak ada satupun negara muslim atau ulama muslim bersama ormasnya yang mampu membela perjuangan rakyat Palestina. Sampai pada suatu ketika, Republik Islam Iran bangkit untuk membela Palestina dengan menyerang Israel dengan rudal yang begitu luar biasa. Dengan serangan rudal yang turun bagaikan hujan dari langit. Itu luar biasa Republik Islam Iran, dan kita wajib berterima kasih kepada Republik Islam Iran karena negara muslim yang benar-benar mampu berjuang demi kemerdekaan rakyat Palestina hanya Iran. Mereka telah mengorbankan triliunan rupiah atau triliunan mata uang mereka dan mengorbankan jiwa-jiwa suci para syuhada, para jenderal, para ahli-ahli perang dari Republik Islam Iran. Akan tetapi sayang, ada beberapa kelompok, ya termasuk juga ahli agama di Indonesia, di Malaysia, dan beberapa negara lain, yang terus mencela Iran, menyalahkan akidahnya, katanya akidahnya berbeda. Padahal negara yang berdasarkan Al-Quran di seluruh dunia Islam itu hanya Iran. Yang lainnya itu hanya negara yang kebetulan penduduknya mayoritas Muslim. Tapi negaranya tidak menganut konstitusi Al-Quran, tidak berdasarkan Al-Quran. Nah, mari kita simak tentang akidahnya Iran yang katanya Syiah itu. Mereka kan mengakui keberadaan imam, pemimpin pasca wafatnya Rasul. Nah, sementara kewajiban adanya pemimpin pasca kenabian itu adalah mutlak, dan itu diwasiatkan oleh para nabi. Nah, Nabi Ibrahim juga adalah imam, dan beliau menunjuk imam penggantinya setelah beliau wafat. Meskipun datanya sebagian kita tidak peroleh, tapi di dalam Al-Quran isyaratnya sangat banyak. Sebagai sebuah bukti, mari kita lihat Al-Quran ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan cobaan dengan beberapa perintah Tuhan atau beberapa kalimat, dan dia mampu menjalani cobaan itu dengan sempurna, Allah berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tuhan berkata, akan aku jadikan engkau imam bagi segenap umat manusia. Ja'iluka lin-nasi imam, pemimpin bagi segenap umat manusia. Nabi Ibrahim bertanya, qala wa min zurriyyati, apakah juga dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah mengatakan, janjiku tidak mencapai, tidak menjangkau mereka yang zalim. Artinya, turunan Nabi Ibrahim menjadi pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan tidak pernah melakukan kezaliman. Sebagai bukti, Nabi Ibrahim punya putra bernama Ismail. Berarti beliau mewarisi imamah atau kepemimpinan bapaknya yang bernama Ibrahim. Lalu Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berwasiat tentang kepemimpinan pasca wafatnya beliau. Dan itu pasti. Kenapa? Karena kepemimpinan atau imamah yang dimaksud itu adalah imam yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Mari kita buka surat Al-Isra ayat 71. Al-Isra ayat 71, silakan buka di rumah masing-masing, di aplikasinya ada semua. Di handphonenya kan kalau ada aplikasi Al-Quran bisa dibaca itu Al-Quran.
Surat Al-Isra 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u. Hari kiamat itu hari di mana setiap person, setiap pribadi akan kami panggil bersama pemimpin-pemimpinnya atau imamnya. Itu bukan pemimpin berupa kepala desa, ketua RT, kepala dusun, bupati, gubernur. Enggak, itu pemimpin yang menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Yauma nad'u kulla unasin. Hari kiamat, hari di mana kami akan panggil setiap pribadi, setiap person biimamihim, dengan pemimpin-pemimpinnya. Itu fakta itu. Di dalam surat Yasin dikatakan bahwa inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami mencatat apa yang dia lakukan dan asar. Asar itu jejak. Bisa kita artikan itu adalah akibat dari perbuatan itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami ukir dalam imam yang nyata. Imam yang mubin. Pemimpin. Jadi pemimpin yang akan dihadirkan itu pemimpin yang mengetahui perbuatan manusia. Dia akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dia akan datang di samping kita memiliki kitab catatan yang ditulis oleh Raqib dan Atid, dua malaikat pencatat amal baik dan buruk. Juga ada saksi yang akan hadir menyertai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita itu. Sehingga akidahnya Iran yang disebut dengan Syiah itu mewajibkan adanya imam setelah wafatnya Rasul, seorang imam yang memiliki kemampuan gaib, kecerdasan yang luar biasa, memiliki ilmu ladun. Manusia memiliki ilmu ladun itu ada. Salah satu contohnya adalah peristiwa di zaman Nabi Musa, ketika Allah mempertemukan dengan abdan min ibadina atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunni ilma. Allah pertemukan dengan hamba Allah yang diberikan rahmat berupa ilmu ladun dari Allah Subhanahu wa taala. Atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunni ilma. Dan Nabi Musa belajar kepada orang tersebut. Artinya ada manusia yang diberikan ilmu di atas rata-rata, ilmu yang luar biasa. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu melebihi orang-orang beriman di antara kamu. Makanya kepemimpinan itu mutlak hak veto, hak milik mereka yang memiliki kualitas keilmuan atau ilmu ladun. Dan mereka-mereka memiliki ilmu itu hanya para nabi yang mengetahui, atau mereka-mereka yang telah mendapatkan ilmu ladun itu, dia akan tahu siapa orang lain yang mendapatkan ilmu ladun. La ya'riful wali illa al-wali. Seorang wali hanya diketahui oleh wali. Logika itu, prinsip itu berjalan abadi sampai hari kiamat. Jadi tidak perlulah kita sibuk mencela Iran, mencela Syiah. Marilah kita beragama yang santun, mari kita hidup bersama, dan marilah kita bersyukur atas perjuangan Republik Islam Iran yang saat ini betul-betul membela perjuangan rakyat Palestina yang selama ini dijajah. Rakyat Palestina sudah sekian lama dijajah. Sudah begitu banyak anak yatim, begitu banyak orang miskin di sana yang kehilangan rumah. Anak yatim yang tidak lagi punya selimut, tidak punya makanan, kelaparan. Dan para ulama-ulama Islam di sekitar Palestina tidak mampu membela rakyat Palestina. Bahkan untuk mengambil anak yatim itu dibawa ke rumahnya untuk disantuni, untuk dipelihara, mereka tidak lakukan. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan anak yatim atau tidak peduli anak yatim dan orang miskin atau orang yang kelaparan, maka mereka disebut dengan yukadzibu biddin, pendusta-pendusta agama. Surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maukah kamu sepertikan para pendusta agama? Fadzalika allazi yad'ul yatim, yaitu mereka yang tidak peduli dengan anak yatim. Dia cuek dengan anak yatim walaupun dia tahu, kecuali kalau memang tidak tahu. Ini kan berita tentang Palestina ini sudah di seluruh dunia, semua orang sudah tahu. Sudah merata di seluruh dunia, kecuali yang tidak punya internet. Jadi pendusta agama adalah yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak terlibat dalam memberi makan
orang miskin atau orang kelaparan. Fakta sejarah, justru ulama-ulama Al-Azhar Mesir tidak peduli dengan kelaparan masyarakat di Palestina. Bahkan rombongan kemanusiaan internasional ketika mau ingin masuk di gerbang Rafah menuju Palestina dihalangi oleh masyarakat Mesir. Padahal masyarakat Mesir itu masyarakat yang selama ini berdampingan dengan Universitas Al-Azhar yang sudah ratusan tahun berada di sana. Al-Azhar salah satu universitas tertua di dunia. Tapi ulama Al-Azhar tidak mampu menolong rakyat Palestina, dan masih ada juga sekelompok orang yang merujuk kepada ulama Al-Azhar untuk mencela Republik Islam Iran, untuk mencela perjuangan Republik Islam Iran, perjuangan para ulama-ulama Iran, para ahli fikih di Republik Islam Iran. Para pendengar sekalian, para penonton sekalian, saya bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang terbaik, tapi saya hanya sharing pendapat dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kanda-kanda sekalian, untuk mari kita mendukung perjuangan Republik Islam Iran dalam membela rakyat yang tertindas, dalam membela manusia-manusia yang selama ini dijajah. Tidak usah kita peduli apa agama, apa mazhabnya. Yang penting manusia harus ditolong oleh manusia, dan kita harus betul-betul 100% membela dan mendukung perjuangan umat manusia dalam menolong manusia lain yang dijajah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.